Pasukan perlawanan Irak mengaku siap bekingi Hizbullah jika Israel serang Lebanon. Gempar, pasukan perlawanan Islam di Irak bantu Hizbullah berperang melawan militer pertahanan Israel. Kami menekankan bahwa akan berjuang bersama rekan-rekan mereka di kelompok Lebanon jika pemerintah Israel memutuskan untuk melancarkan perang baru di Lebanon, tegas pasukan perlawanan Islam di Irak dikutip dari Al-Mayadeen. Dukungan solidaritas juga dilontarkan oleh sejumlah milisi Syiah Irak, di antaranya ada kelompok perlawanan Kataib Hezbollah, Brigade Sayyid al-Syuhada atau Kataib Sayyid al-Syuhada, KSS, dan Harakat Hizbullah al-Nujaba. Ketiga kelompok perlawanan Irak ini mengaku telah menyiapkan pasukan untuk menghadapi peningkatan agresi Israel apabila Netanyahu nekat menyerang Lebanon. Menurut surat kabar Lebanon Al-Akhbar, kelompok perlawanan Irak akan mulai mengirimkan pasukan dan sejumlah persenjataan setelah pemimpin Hizbullah Lebanon, Hasan Nasrallah memberikan persetujuan untuk berperang melawan militer Israel. Jika diperlukan pejuang Irak di Lebanon Selatan, kami akan menjadi pihak pertama yang menghadapi tindakan agresi musuh Zionis bersama Hizbullah, tegas juru bicara Kataib Sayyid al-Syuhada, Kadim al-Fartousi. Saat ini kami sedang menunggu persetujuan Hizbullah untuk berperang bersama menghadapi peningkatan agresi Israel terhadap Lebanon, imbuhnya. Mengukur kekuatan Hizbullah, juru bicara Kataib Sayyid al-Syuhada, Kadim al-Fartousi, menyatakan bahwa Hizbullah memiliki kehebatan yang signifikan, persenjataan yang efektif, dan jumlah pejuang yang banyak, sehingga memungkinkannya untuk mengusir agresi Israel. Menurut kabar yang beredar, militer Hizbullah saat ini ditopang oleh persenjataan roket yang besar, seperti 150.000 rudal dan roket dengan berbagai jenis dan jangkauan, diantaranya ada rudal Almas, rudal anti-tank yang dipandu secara ekstensif menggunakan peluru kendali. Kemudian ada rudal anti-pesawat yang dapat menembak jatuh sebuah pesawat atau jet tak berawak milik musuh yang melintas di atas Lebanon. Hizbullah juga memiliki beberapa roket sumbangan seperti Ra'ad, bahasa Arab untuk guntur, Fajar, dan Zilzal, gempa bumi, yang memiliki ledakan jumbo berkisar 300 hingga 500 kg. Hizbullah kabarnya juga menyimpan sejumlah roket super lain yakni Fajar 3 dan 5 yang memiliki jangkauan antara 26 hingga 47 mil, 43 hingga 75 km, dengan berbagai hulu ledak berdaya ledak tinggi. Serta rudal Fateh 110 yang membawa hulu ledak seberat 1000 hingga 1100 pon, 450 hingga 500 kg, dengan jangkauan 155, 186 mil, 250 hingga 300 km. Sementara itu menurut Direktur Senior Strategi dan Inovasi di New Lines Institute, Nicholas Heras, apabila perang antara Hizbullah dan Israel pecah, kemungkinan besar Iran akan turun tangan menyokong senjata dan pelindung untuk Hizbullah. Iran akan mempersenjatai Hizbullah secara menyeluruh dengan berbagai peralatan tempur mereka baik di darat, laut, dan udara bila Israel melakukan invasi ke Lebanon, kata Heras. Apabila hal ini terjadi, pasukan pertahanan Israel bisa kelimpungan menghadapi serangan tersebut, mengingat selama 9 bulan terakhir mereka telah habis-habisan menangkis serangan dari Houthi di Laut Merah dan Hamas di jalur Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang Israel yang beranggotakan 6 orang. Seorang pejabat Israel mengkonfirmasi pada hari Senin kemarin. Pejabat itu mengatakan pembubaran kabinet perang Israel adalah langkah yang diharapkan secara luas setelah Benny Gantz mundur dari pemerintahan Netanyahu. Globe iNews melaporkan Netanyahu diperkirakan mengadakan konsultasi mengenai perang Gaza dengan sekelompok kecil menteri. Tujuan yang dilakukan oleh tentara IDF untuk melakukan penyerangan ke Gaza hingga saat ini belum tercapai, bahkan mereka kesusahan untuk melawan pasukan Hamas. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer pernah berada di kabinet perang mengaku merasa senang karena dibubarkannya kabinet perang yang tidak berguna ini. Seperti diberitakan, Gantz dan juga Eisenkot keduanya meninggalkan pemerintahan pekan lalu. Mereka menyatakan Netanyahu telah gagal dalam menyusun strategi perang Gaza karena hingga saat ini masih terkatung-katung.